Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 4, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Universitas Cendekia Abditama. Kali ini kita akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Materi pertama tentang penafsiran Quran Surat Luqman ayat 12. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ayat ini menerangkan bahwa Luqman telah memperoleh hikmah itu disanggup mengerjakan suatu amalan dengan tuntutan ilmunya sendiri, bahwa bersyukurlah kepada Allah. Inilah hikmah yang didapati oleh Luqman. Bersyukur kepada Allah karena bila mau bersyukur Allah akan menambah kebaikan dan rezeki. Al-Juzaz mengatakan bahwa arti dari ayat tersebut adalah benar telah kami berikan hikmah kepada Luqman agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya. Maknanya ialah barang siapa yang telah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah beramal kepada dirinya sendiri, karena berfaedah atau berpahala akan kembali kepada dirinya. Baik, selanjutnya penafsiran surah Al-Luqman ayat 14, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihkan dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam surah Al-Luqman merupakan wasiat Luqman kepada anaknya. Ada banyak pendapat mengenai tafsir pada ayat ini, namun dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan tidak berbakti kepada orang tua jika menyeru kepada dosa besar. Lalu disebutkan juga bahwa derajat ibu lebih tinggi, yaitu 3 derajat dibandingkan ayah yang mendapat 1 derajat. Dan makna lain dari ayat ini adalah barang siapa yang sholat 5 waktu, maka ia sungguh telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang senantiasa mendoakan orang tua dalam setiap selesai sholat, maka sungguh ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Berikut menurut Sufyan bin Uyainiyah. Hubungan ayat dengan hadis. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa syukur adalah sikap yang harus dipelihara baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, termasuk orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dalam hadis lain, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Yang ketiga, penghormatan kepada ibu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang lebih berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah pun menjawab lagi, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya mafhum Quran Surat Al-Luqman ayat 12 dan 14. Tidak dapat dipungkiri, pendidikan anak itu dimulai dari lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, orang tua merupakan wadah pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka.
dan keluarga merupakan batu bata pertama bagi pembinaan setiap masyarakat. Ia adalah langkah pertama untuk membina seseorang, karena itulah manhaj pendidikan moral dalam Islam harus dimulai sejak dini sekali. Pada dasarnya, ia merupakan asas yang dipertimbangkan bagi pembinaan keluarga yang kokoh dan harmonis. Sesungguhnya pendidikan moral inilah yang menjamin terwujudnya keluarga Islam yang kuat, yang penuh warna rasa cinta, dan menjamin terbentuknya seorang manusia yang sehat tumbuh akal dan jiwanya. Berikut merupakan materi yang sudah kami sampaikan. Sekarang saya akan menyimpulkan. Quran Surat Al-Luqman ayat 12 dan ayat 14 merupakan panduan penting tentang dua aspek utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama tentang bersyukur kepada Allah, yang kedua tentang berbakti kepada orang tua. Syukur adalah pengakuan atas nikmat yang telah diberikan Allah dan harus tercermin dalam tindakan nyata, termasuk dalam memperlakukan orang tua dengan penuh bakti. Hadis-hadis Rasulullah memperkuat pesan-pesan ini dengan menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah tidak terpisahkan dari kebaikan dan penghormatan kepada orang tua. Dengan demikian, ayat-ayat ini dan hadis ini terkait bersama-sama membentuk sebuah prinsip mendasar dalam Islam tentang kesatuan antara syukur kepada Allah dan bakti kepada orang tua. Terima kasih. Selesai sudah penyampaian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.